Episode 31 latihan terakhir, malam berganti subuh saat Ren pulang dari Black Spiral, tubuhnya nyaris roboh, tapi pikirannya tetap terjaga. Tatapan kosong Ivar, tatapan yang tak menganggap nyawa siapapun berarti, terus berputar di kepalanya. Ren sadar, tak ada lagi ruang untuk ragu. Jika ia ingin bertahan, ia harus berubah jadi seseorang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Gudang Kregor, Fajar, Ren berdiri di depan kaca retak, memandangi wajahnya sendiri. Mata sembab karena kurang tidur, perban di tangannya mulai merembes darah baru. Kregor duduk di bangku kayu, mengasah pisau lipat tanpa menoleh. "Kau tidak tidur," gumam Kregor. Ren menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari bayangan sendiri. "Aku tidak bisa, kau takut." Ren menarik napas panjang. "Ya." Kregor berhenti mengasah pisau, tatapannya memantul di kaca. "Bagus, orang yang tak takut, pasti mati paling cepat." Pabrik Radomir, pagi belum penuh saat Ren tiba. Pintu pabrik terbuka, bau karat dan minyak langsung menerpa. Radomir sudah berdiri di tengah ruangan, menggulung perban di lengannya sendiri. "Kau terlambat," suaranya datar. Ren menyeret langkah, berhenti 2 meter di depannya. "Aku habis menonton pertarungan Ivar." Radomir menaikkan alis sedikit. "Dan," Ren menatap lantai semen, suaranya serak. "Dan aku tahu kalau aku salah satu dari kami berdua pasti akan mati." Radomir menunduk, mengambil sebatang besi pendek setebal lengan, ia mengetukkan ujungnya ke lantai sekali. "Kalau begitu, hari ini kau akan belajar memukul sampai tulang lawan retak dengan satu hentakan." Ren menegakkan punggung, meski rasa nyeri menjalar dari kaki sampai dada. "Aku siap." Radomir menunjuk sepotong balok kayu setinggi pinggang yang permukaannya sudah penuh bekas hantaman. "Pukul di titik tengah, jangan mengayun lebar, fokuskan semua tenaga dari pinggang, bahu, lengan, sampai buku jari, satu garis lurus." Ren mengangguk, ia menarik napas, mengangkat kepala. Pukulan pertama, suara kayu berderak pelan, getarannya naik sampai tulang siku. Pukulan kedua, kayu retak tipis, napas Ren terputus. Radomir berjalan mengitari Ren, mengamati sudut sikunya. "Jangan habiskan napas di awal, simpan di paru-paru, lepaskan di saat terakhir." Ren mengepalkan tangan lebih kencang, matanya tak berkedip menatap retakan kecil di kayu. Ketiga, retakan melebar, pergelangan tangannya seakan terbakar. Keempat, kayu mulai pecah, tapi belum tumbang. Kelima, brak, potongan balok itu terbelah 2, jatuh dengan bunyi berat di lantai. Ren terhuyung mundur, menahan sakit di tulangnya, dadanya naik turun. Radomir berdiri di depannya, menatap lama, lagi. Ren menoleh dengan heran, tapi, lagi. Radomir menunjuk balok baru yang disiapkan di sudut ruangan. "Kalau kau pikir lawanmu hanya sekali kena pukulan lalu ambruk, kau bodoh, kau harus mampu memecah apapun berkali-kali, tanpa ragu." Ren menatap potongan kayu yang jatuh, lalu menghela napas. "Aku mengerti." Ia menyeret langkah ke balok baru. Satu demi satu, balok demi balok, kulit telapak tangannya robek, darah menetes di lantai. 15 balok pecah, tubuhnya nyaris tumbang. Radomir berdiri diam, tak sekalipun membantu. Saat matahari mulai condong, Ren memecahkan balok terakhir. Napasnya berat, wajahnya pucat, tapi di balik lelah, matanya menyalakan sesuatu yang baru. Radomir mendekat, ia menekankan ujung jarinya di dada Ren, tepat di tulang dada. "Kalau kau bisa menghantam di titik ini, dengan kekuatan yang tadi kau pakai, siapapun lawanmu akan jatuh." Ren hanya bisa mengangguk pelan, suaranya serak. "Kalau aku gagal?" Radomir meraih puntung rokok yang tergeletak, "Maka kau akan mati lebih cepat daripada sempat merasa menyesal." Malam di gudang Kregor, Ren pulang, menyeret langkah. Di meja kayu, Kregor duduk menunggu, 2 botol air mineral sudah terbuka. Ren duduk di depannya, mengusap darah kering di tangannya. Kregor berbicara tanpa menatap, "Esok malam Ivar akan bertarung lagi, 1 lawan 2. Ren mengangkat kepala, 1 lawan 2, Kregor mengangguk pelan. "Ya, ini pertarungan yang paling banyak dipertaruhkan sepanjang tahun, semua orang akan hadir, dan semua orang akan melihat kalau kau juga datang." Ren meremas botol air sampai plastiknya berkerut. "Kalau aku mau menyerangnya di sana," Kregor menoleh, tatapannya tajam. "Kalau kau mau mati sebelum waktumu, silakan. Tapi kalau kau mau membunuhnya, tunggu sampai kau siap." Ren menunduk, air matanya nyaris jatuh. Tapi ia tahan, "Aku akan menunggu." Malam itu, saat kota mulai sepi, Ren berdiri di samping jendela pecah, menatap lampu-lampu yang jauh. Ia berjanji pada dirinya sendiri, besok, dan besok setelahnya, sampai tangannya cukup kuat untuk merobek dada Ivar, ia tak akan berhenti. Karena saat tiba waktunya, ia tak akan sekadar memukul, ia akan mengakhiri segalanya.
Episode 32 Pertarungan 2 lawan 1. Malam itu Black Spiral kembali penuh sesak, kabut rokok menebal, sorak-sorai membumbung bagai nyanyian neraka, ada aroma aneh dalam kerumunan, bau darah lama yang belum kering, dan ketegangan yang membuat dada sesak. Ren berdiri di antara penonton, wajahnya tertutup masker kain hitam, di balik kerumunan, ia menunggu pertarungan paling brutal yang pernah digelar di ring itu. Seorang wanita bergaun merah naik ke tengah ring, mikrofon di tangan. Malam ini, pertarungan istimewa, 2 lawan 1, 100 juta kredit total taruhan. Sorak menggema, beberapa orang melemparkan botol kosong ke udara. Di sisi kanan, dari distrik besi, Antonov, berat 110 kilo, gulat dan pukulan keras. Seorang pria tinggi besar, berkepala plontos, naik ke ring, bahunya selebar pintu, tangan sebesar kepala orang dewasa. Dan rekan tandingnya, Braga, juara bertahan 5 pertarungan, mahir kickboxing jalanan. Braga naik sambil menepuk dada sendiri, tangan dan kakinya dililit perban, mata tajam, bibir menyeringai. Penonton riuh, dan di sisi kiri, hening sekejap, semua kepala menoleh ke arah pintu besi di ujung arena. IVAR, suara itu tak perlu dilanjutkan, semua orang tahu. Langkah kaki berat bergema, Ivar muncul dari balik pintu, tubuhnya dililit perban di bahu kiri, wajah tanpa ekspresi, mata kelabu yang tak berkedip. Ren mengatupkan rahang, tangan kirinya mengepal sampai persendian memutih. Saat Ivar berjalan menuju ring, tatapannya sekilas berhenti di kerumunan. Langsung bersirobok dengan mata Ren, sejenak, hanya mereka berdua yang merasa waktu berhenti. Ivar tak bereaksi apapun, hanya memandangi seakan memastikan Ren benar-benar ada di sana. Lalu ia melangkah naik ke ring, diam-diam memutus jarak itu lagi. Bel logam dipukul sekali, Antonov dan Braga langsung bergerak bersamaan. Antonov menubruk dari depan, mencoba menjepit pinggang Ivar, Braga berputar ke samping, kakinya melayang tinggi untuk menendang rusuk lawan. Ren menahan napas, semua orang bersorak, Ivar tak bergeser sedikit pun. Tubuh Antonov menabrak dadanya, brak, dengan satu gerakan pendek, Ivar menghantam tengkuk Antonov pakai siku, kepala besar itu langsung jatuh terkulai. Tapi Braga sudah melompat, menendang kepala Ivar dari samping. Suara tulang beradu keras, kepala Ivar terpelanting setengah meter, darah muncrat dari keningnya. Penonton menjerit, Braga mendarat, mengangkat tangannya, mengira menang. Ivar pelan-pelan menegakkan kepala, darah mengalir melewati matanya, tatapannya kosong. Ren menahan napas lebih kuat lagi, di dalam hati, ada sensasi ngeri, seolah ia sedang menyaksikan makhluk yang bukan manusia. Braga masih bersorak, membelakangi lawan, Ivar melangkah sekali. Dan kakinya menendang belakang lutut Braga, Braga terjatuh, sebelum sempat berteriak, Ivar menendang rahangnya dengan tumit. KRRAKK, kepala Braga menghantam lantai semen, tubuhnya berkedut sekali, lalu diam. Penonton mendadak hening, hanya suara napas berat Ivar yang terdengar. Wasit mendekat, memastikan dua pria itu tak bergerak. Ivar menang, suara wasit tak sampai setengah kalimat, penonton sudah meledak bertepuk tangan, sebagian melemparkan uang kering. Ivar berdiri di tengah ring, bahu terangkat turun, napas berat, mata kelabunya menatap kerumunan. Sekali lagi, pandangan itu berhenti pada Ren. Ren merasa tubuhnya ditelanjangi oleh tatapan itu, ia menunduk pelan. Dalam hati, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebencian. Ketakutan, pertarungan usai, penonton bubar, Ren berjalan cepat di lorong gelap, menahan gemetar, suara langkah kaki terdengar di belakangnya, berat, teratur. Ia berbalik, Ivar berdiri hanya 3 meter darinya. Untuk pertama kalinya, Ren melihat Ivar bicara, suaranya rendah, parau. Kau menonton? Ren menelan ludah. Ya, Ivar menatapnya lama, lalu mengusap darah yang mengering di keningnya. Kau mau mencobanya? Ren menegakkan punggung. Aku akan mencobanya, suatu hari. Ivar memiringkan kepala sedikit, kau akan mati. Ren mengepalkan tangan, biar begitu, sejenak, hening menegangkan, lalu Ivar membalik badan, berjalan pergi tanpa bicara lagi. Ren berdiri kaku di lorong, napasnya tercekat, saat langkah kaki Ivar makin jauh, Ren menutup matanya, ketakutannya tak hilang. Tapi di dasar ketakutan itu, ada percikan tekad yang makin menyala, ia tahu waktunya belum tiba. Tapi saat hari itu datang, ia akan berdiri di ring, dan ia tak akan mundur. Episode 33 Tulang yang retak, tekad yang tumbuh. Malam itu, Ren berjalan pulang dengan langkah gontai, sisa-sisa sorak-sorai Black Spiral masih terngiang di telinganya. Tatapan kosong Ivar, suara beratnya, kalimat pendek yang bagai palu menghantam dada, kau akan mati, semuanya terus berputar di pikirannya.
Tapi alih-alih membuatnya lari, ketakutan itu justru menancap lebih dalam. Ia tak akan berhenti sekarang, tidak setelah semua yang sudah ia korbankan. Gudang Gregor, pintu gudang berderit saat Ren masuk. Gregor duduk di meja panjang, menyalakan lampu redup. Ia menatap Ren dengan ekspresi datar. Kau menonton pertarungan itu? Ren mengangguk, dan Ren mencengkeram perban di tangannya, suaranya gemetar pelan. Aku belum cukup kuat. Gregor menoleh, menatap keluar jendela retak. Bagus kau tahu itu, banyak orang mati karena mereka tak mau mengakui kelemahan. Ren menarik napas, besok, aku akan latihan lebih lama. Gregor berdiri, ia meraih kantong kain besar di sudut ruangan, lalu melemparnya ke kaki Ren. Bukan besok, sekarang. Ren menatap kantong itu, di dalamnya, balok kayu, sebatang besi pendek, dan 2 gulungan perban baru. Radomir menunggumu di pabrik, kau akan memecah tulang palsu sampai fajar. Ren menunduk, mengencangkan perban di kedua tangannya. Baik, pabrik Radomir. Lampu gantung berkedip redup saat Ren masuk. Radomir berdiri di tengah lantai semen, satu tangan memegang balok kayu tebal yang diikat dengan kawat. Pukul di titik ini, kata Radomir datar, menepuk balok di dekat simpul kawat. Ren menghela napas, mengangkat kepalan. Brak, pukulan pertama hanya membuat kayu sedikit bergeser. Radomir tidak memuji, tidak mencela, ia hanya berjalan mengelilingi Ren, seakan menilai seekor binatang yang belum jinak. Lagi, brak, pukulan kedua, lebih keras, pergelangan tangan Ren berdenyut nyeri. Lagi, brak, kayu mulai retak, lagi, brak. Ren menunduk, menahan mual saat rasa sakit menjalar dari tulang jari ke siku. Radomir berhenti di depannya. Kau tahu kenapa kau belum cukup kuat? Ren mengangkat kepala perlahan, karena kau masih takut pada rasa sakit, jawab Radomir sendiri. Ren mengatup rahang, aku tidak takut. Radomir menyeringai tipis, tapi bukan senyuman ramah, lebih mirip ejekan. Kau berbohong, ia menunjuk balok kayu yang retak separuh. Kalau kau tidak takut, balok ini sudah pecah. Kalau kau tidak takut, pukulanmu tak akan ragu. Ren mengepalkan tangan lebih erat, darah merembes dari celah perban. Radomir mencondongkan wajah, menatapnya dalam jarak setengah meter. Besok, kalau kau melawan Ivar, kau akan mati, karena rasa takutmu lebih besar daripada tekadmu. Ren menahan napas, suaranya pelan, tapi terdengar jelas di ruang kosong itu. Kalau aku mati, setidaknya aku mati mencoba. Radomir mengangkat alis, lalu mundur. Kalau begitu, pukul sampai balok itu lenyap. Ren menarik napas panjang, dalam pikirannya, ia membayangkan wajah Ivar, suara beratnya, tatapan kelabu yang tak pernah gentar. Ia menghentakkan seluruh tenaga ke dalam satu titik. Brak, retakan membelah seluruh permukaan kayu. Brak. Separuh balok pecah. Brak, potongan kayu terakhir terbelah jatuh ke lantai. Ren terhuyung, hampir roboh. Napasnya berdarah di kerongkongan, tapi di balik semua sakit, ada sedikit kebanggaan. Radomir menunduk memungut potongan kayu, jemarinya mengetuk serpihan itu pelan. Besok, kau akan belajar mematahkan tulang sapi beku, lebih keras daripada balok kayu, lebih mirip lengan manusia. Ren mengangguk lemah, aku siap. Radomir menatapnya lama, kalau kau masih hidup malam berikutnya, kau mungkin punya peluang. Gudang Gregor, menjelang subuh, Ren pulang saat matahari belum naik, tangannya berlumur darah, tubuhnya gemetar, ia menunduk di lantai gudang, menekan dahi ke papan kayu, dalam hati, ia bersumpah, aku tidak akan mati sebelum memecahkan kepalamu, Ivar. Dan untuk pertama kalinya, saat mengucapkan sumpah itu, ia benar-benar percaya ia bisa. Episode 34 Tulang Sapi Beku dan Sisa Dendam. Cahaya pagi menjalari lantai gudang yang dingin, bau karat bercampur amis darah menempel di hidung. Ren berdiri menatap sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, 4 potongan tulang sapi yang dibekukan menjadi balok es keras. Di sampingnya, Radomir berdiri bersedekap, ekspresinya tetap datar, seperti biasa. Kalau kau bisa memecahkan tulang ini tanpa retak sendiri, artinya kau mulai pantas disebut petarung. Ren menelan ludah, tangannya masih perih dan bengkak akibat latihan semalam, tapi ia tahu, tidak ada jeda, tidak ada belas kasihan. Radomir menurunkan satu tulang beku ke meja kayu, suaranya berat saat diletakkan, terdengar seperti bongkahan batu. Kau harus pukul tepat di titik sendi, kalau meleset, tanganmu sendiri yang remuk. Ren mengangguk pelan, jantungnya berdetak cepat. Bukan hanya karena rasa takut, tetapi juga karena rasa lapar. Ia belum makan sejak malam kemarin. Radomir menatap matanya lama. Kalau kau tidak yakin, mundur sekarang. Ren mencengkeram gulungan perban yang sudah setengah kotor oleh darah kering. Tidak, Radomir menghela napas pendek, lalu mundur. Kalau begitu, mulai. Ren mengangkat tinjunya perlahan.
ia menatap tulang beku itu seakan menatap tengkorak Ivar sendiri. Ia menarik napas panjang, brak, suara keras memantul ke seluruh gudang, tapi tulang itu tak bergerak, hanya kulit jari Ren yang terbuka lebih lebar. Rasa nyeri menembus lengan sampai ke bahunya, Radomir berbicara pelan. Kurang dalam, kau masih ragu, Ren mengatup rahang, satu tetes darah jatuh ke lantai. Brak, kali ini tulang bergeser setengah inci, retakan kecil muncul di permukaannya. Tapi pada saat yang sama, rasa sakit membuat kepalanya berkunang-kunang. Radomir tidak menoleh padanya. Kalau kau mau jadi lebih dari penonton, lebih dari wartawan kotor yang cuma mencatat skor orang lain, kau harus rela kehilangan. Ren menunduk, ingatan itu datang seperti hantaman lain, malam saat orang tuanya ditemukan mati di gang sempit, dengan tubuh tertutup kain goni, bau busuk itu tak pernah hilang dari pikirannya. Perlahan, ia menegakkan punggung, aku sudah kehilangan segalanya, desisnya. Radomir akhirnya memandangnya, mata lelaki itu tidak sepenuhnya kejam, ada sedikit pengakuan di sana. Kalau begitu, buktikan, Ren mengangkat tangannya, merasakan denyut tajam yang mengancam membuatnya jatuh. Dalam pikirannya, ia melihat wajah Ivar, senyuman sinisnya saat berkata, kau akan mati. Brak, retakan melebar, sebagian tulang patah, darah memuncrat dari buku jarinya. Ren terhuyung, menahan muntah, tapi matanya tetap menatap potongan tulang yang hampir hancur. Radomir bicara lagi, lebih pelan, kau tahu apa yang kulihat di mata Ivar malam itu? Ren mengangkat kepalanya, napas tersengal, apa? Tidak ada, Radomir menyipitkan mata, tidak ada amarah, tidak ada kebanggaan, hanya kehampaan. Ren terdiam, Radomir melanjutkan, kalau kau mau mengalahkan dia, kau harus punya sesuatu yang lebih keras daripada kehampaan. Ren menarik napas pendek, lalu mendekat lagi ke meja. Brak, pukulan terakhir memecahkan tulang sapi itu jadi dua. Suara retaknya keras dan jernih. Tubuh Ren ikut jatuh berlutut, darah menetes deras dari kedua tangannya. Radomir berdiri diam beberapa saat sebelum bicara. Kau tidak berhenti, Ren mengangkat wajah yang pucat, matanya masih menyala. Karena aku tidak mau cuma jadi penonton, aku tidak mau jadi pecundang seumur hidup. Radomir memungut potongan tulang yang retak. Besok, kau akan belajar memukul sambil bergerak, kalau kau cuma tahu berdiri diam, kau akan jadi karung tinju. Ren mengangguk pelan, suaranya pelan tapi pasti, aku akan datang, gudang Gregor malam hari. Malam itu, saat sepi turun, Ren duduk bersandar pada tembok, tangannya terbalut kain bersih, jari-jarinya nyeri bagai dibakar, tapi di dadanya, ada bara yang tak mau padam. Ia menatap langit-langit retak, aku tidak akan takut, bisiknya. Aku akan jadi lebih kuat darimu, Ivar. Episode 35 Gerakan Pertama, Luka Pertama, malam berikutnya, udara di gudang pabrik semakin dingin, Ren berdiri di tengah lantai semen, keringat dingin bercampur darah menetes dari ujung jari, di hadapannya, Radomir menatap dengan tatapan sekeras tembok. Semalam kau belajar memecahkan sesuatu yang diam, sekarang kau akan mencoba memukul sesuatu yang bergerak. Ren menarik napas panjang, setiap denyut di tangannya seperti sembilu menembus tulang, tapi ia tidak peduli. Ia sudah bersumpah tak akan berhenti. Radomir menarik seutas rantai dari sudut ruangan, di ujungnya, tergantung balok kayu lonjong seukuran tubuh manusia. Ini lawanmu malam ini, katanya datar, ia mendorong balok itu perlahan, balok bergoyang, lalu mulai berayun maju mundur. Semakin cepat, setiap kali balok kayu itu melintas, terdengar derit rantai yang meremang bulu kuduk. Ren mengepalkan tinjunya, kalau kau tidak bergerak, balok ini akan menghantam kepalamu dan mematahkan lehermu. Kata Radomir tenang. Ren mengangguk, aku mengerti. Radomir mundur, menatapnya tanpa ekspresi. Kalau kau mengerti, mulai, balok kayu meluncur cepat. Ren menunduk refleks, balok itu lewat hanya sejengkal di atas kepalanya, napasnya langsung terengah. Radomir bersuara keras, pukul balik di saat yang tepat, kau harus belajar membaca ritme. Balok berayun kembali, kali ini Ren mencoba menggeser kaki dan meninju. Tapi ayunan kayu terlalu cepat, tinju Ren meleset, dan balok menghantam bahunya keras. Bruk, Ren jatuh terduduk, rasa nyeri menjalar dari bahu hingga ke dada, ia menggertakkan gigi, menahan teriakan. Radomir menatap dingin, bangun, Ren mengusap darah dari bibirnya, perlahan, ia berdiri lagi. Balok berayun makin cepat, Ren mencoba menyesuaikan langkah, dalam benaknya, ia mengulang suara Radomir, baca ritme, jangan panik. Balok kembali mendekat, kali ini ia melangkah ke samping, lalu memutar pinggang, tinju kanannya menghantam sisi kayu. Brak, balok terpental sedikit, sakit di tangannya seperti pukulan palu, tapi ada rasa puas yang tipis di dada. Radomir mengangguk kecil,
Ulangi, ayunan berikutnya datang lebih cepat. Ren mulai menangkap polanya, 2 langkah mundur, 1 langkah samping, pukul di sisi, tapi setiap pukulan membuat darah makin banyak menetes ke lantai. Setelah 15 kali ayunan, ia sudah terhuyung, keringat menetes deras dari pelipis, lantai di bawah kakinya basah oleh bercak merah. Saat balok berayun untuk ke-16 kalinya, Ren terlambat setengah detik, ujung kayu menghantam tulang rusuknya. Kruk, suara retak kecil membuat kepalanya berputar, napasnya terpotong, lututnya goyah, dunia seolah memudar. Radomir tidak menolong, ia hanya menatap, kau mau berhenti? Ren mengangkat kepala, bibirnya bergetar, tidak. Ia mencengkeram rusuknya, berdiri lagi meski setiap tarikan napas menusuk. Radomir bicara lebih pelan, kau tahu apa ini artinya? Ren menggeleng perlahan, ini artinya kau mulai belajar arti pertarungan, kau bisa kalah kapan saja, kau bisa patah kapan saja. Tapi kalau kau berdiri lagi, kau tidak pernah benar-benar dikalahkan. Ren memejam mata, ingatan itu muncul, mayat kedua orang tuanya, kain goni kotor, bau amis tak terlupakan. Ia membuka mata, tatapannya berubah, aku tidak akan jatuh lagi. 40 menit berlalu, balok kayu makin lambat, Ren tetap berdiri, tubuhnya basah oleh keringat dan darah. Saat balok terakhir berayun, ia melangkah mantap, memutar pinggang, lalu menghantam tepat di sisi rantai. Brak, balok terlempar sejauh 2 meter, rantainya berderit putus. Ren terdiam, terengah-engah, seluruh tubuhnya gemetar, tapi ia tidak jatuh. Radomir berjalan mendekat, ia menatap potongan rantai yang terlepas. Cukup untuk malam ini, gumamnya, besok, kita mulai latihan menangkis. Ren nyaris tak bisa menjawab, tapi ia menunduk perlahan, napasnya patah-patah. Terima kasih, Radomir menatap matanya sejenak, untuk pertama kali, ada sesuatu yang hampir seperti penghargaan dalam tatapan itu. Besok malam, jangan terlambat, gudang Gregor. Ren pulang merangkak, saat ia masuk gudang, Gregor sudah menunggu di kursi kayu. Kau masih hidup, komentar Gregor datar, Ren menatapnya dengan senyum kecil. Walau bibirnya berdarah, aku akan terus hidup, jawabnya pelan, sampai aku jadi yang terkuat. Dan malam itu, meski tulangnya retak, Ren tidur dengan hati yang lebih tenang.